Seorang pria yang masa depannya cerah tiba-tiba melaporkan dirinya sendiri telah menyontek saat ujian hukum internasional. Tujuannya tak lain adalah agar dirinya bisa masuk penjara. Mendengar kabar itu, pengawas ujian segera mendekat untuk memeriksa situasi. Begitu melihat pria itu benar-benar memegang contekan, ia langsung marah dan membatalkan nilai ujiannya di tempat. Para peserta ujian lain yang melihat hal itu mengira pria itu sudah gila, karena dia adalah jenius hukum paling cemerlang di kampus. Tapi saat itu juga salah satu pengawas menyadari ada yang janggal, karena contekan yang dibawa berisi jawaban hukum perdata. Padahal ini adalah ujian hukum administrasi. Pengawas pun mengira pria itu salah membawa contekan. Tak lama kemudian tim pengawas disiplin tiba di ruang ujian. Mereka memperingatkan dengan tegas bahwa pria itu mungkin akan dikurung di ruang isolasi. Namun pria itu tidak peduli sama sekali. Akhirnya ia dibawa keluar dan dikunci dalam ruang kelas kosong. Di sana mereka menanyainya, mengapa sebagai mahasiswa terbaik Fakultas Hukum dan jenius langka, ia malah membawa contekan ujian berikutnya ke ujian hari ini. Namun pria itu hanya berkata dengan tenang, kalau tidak melakukan ini ia akan kehilangan nyawanya. Mereka yang mendengar itu merasa bingung, tapi tetap saja memarahinya karena menyontek. Saat itu dosennya juga tak bisa memahami tindakan pria itu. Ia berkata bahwa orang tuanya adalah pengacara terkenal. Mereka telah membesarkan pria itu dengan susah payah selama 18 tahun, hanya agar ia bisa sukses di dunia hukum. Kini ia malah menghancurkan masa depannya sendiri dengan kecurangan. Namun pria itu tahu betul, hanya dengan cara ini ia bisa benar-benar masuk firma hukum top dunia, dan menjadi pengacara yang hebat. Saat itu juga seorang mitra dari firma hukum datang terburu-buru. Semua orang mengira ia datang untuk menyelamatkan pria itu. Ternyata ia membawa berita mengejutkan. Pria itu telah menjadi pengacara resmi di firma hukum ternama. Mendengar itu semua orang terdiam tak percaya. Wanita itu lalu menunjukkan semua dokumen yang dibawanya. Ia menjelaskan bahwa pria itu adalah pengacara andalan firma mereka, dan telah membantu memenangkan semua kasus selama bertahun-tahun. Ia bahkan memiliki bakat hukum tingkat tertinggi. Setelah pengawas melihat dokumen tersebut, mereka terkejut mendapati pria itu memiliki satu-satunya lisensi pengacara spesial yang dikeluarkan secara global. Itu berarti pria ini adalah pengacara terkuat di dunia. Semua guru langsung bingung mendengarnya. Bahkan pengawas disiplin pun tak percaya. Mereka mulai curiga pria itu sedang diancam. Ketua tim pengawas pun berkata, asal ia mau berkata bahwa dirinya tidak menyontek, pihak sekolah akan menyelidiki semua ini. Namun menghadapi niat baik dari semua orang, pria itu tetap bersikeras mengaku bahwa dirinya telah menyontek. Mendengar itu semua orang mulai kecewa. Saat itu keluarganya pun tiba di tempat. Ibunya menangis sambil menggenggam tangan pria itu. Tak percaya anak yang ia didik seumur hidup bisa melakukan hal seperti ini. Ia langsung menanyai pria itu dengan penuh emosi. Namun pria itu tetap diam. Ayahnya pun berkata dengan kecewa, baru saja guru menelepon dan bilang dia tertangkap menyontek. Awalnya ayahnya tidak percaya, tapi melihat langsung kejadian ini, ia pun menampar pria itu dengan marah. Tepat di saat itu, sekelompok wartawan masuk dan langsung menghujaninya dengan pertanyaan. Neneknya pun dengan pilu berkata, ia percaya pria itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ibunya bahkan berlutut memohon agar pria itu mengatakan kebenarannya. Melihat keluarganya di depan mata, hati pria itu terasa amat perih. Saat itu pacarnya juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum pria itu sempat bicara, ayahnya tiba-tiba pingsan karena terlalu terpukul. Semua orang panik dan segera menolong. Mitra firma hukum kemudian memberikan kesempatan terakhir, meminta pria itu membuktikan kebenaran. Namun di hadapan tatapan penuh harap, pria itu sekali lagi dengan tegas mengatakan bahwa dirinya memang menyontek. Mendengar itu, mitra firma hukum langsung menangis dan mengumumkan bahwa mereka resmi memutus kerjasama. Guru pun memarahinya, mengatakan bahwa mulai hari ini dia hanya seorang narapidana penyontek. Menghadapi semua ini pria itu hanya